Bab 1056. Kamu hebat, kamu hebat. Dimensi kehampaan. Di arena, wajah Mile muram. Tentu saja dia tahu sedikit tentang tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya. Dia tidak menyangka, lantai 9 ternyata berasal dari tempat itu. Mile berkata dengan suara dalam, "Senior, apakah kamu benar-benar dari dimensi kehampaan?" Lantai 9, apa untungnya bagiku jika berbohong padamu? Mile tersenyum dan berkata, "Tidak, aku sedikit terkejut, aku tidak menyangka kamu datang dari tempat itu." Setelah hening sejenak di lantai 9, dia berkata, "Tidak ada yang mengejutkan." Tempat itu. Mile mendengarkan dengan tenang, dia juga ingin tahu lebih banyak tentang dimensi kehampaan. Namun, lantai 9 tidak membicarakannya. Mile ragu-ragu, lalu berkata, "Senior, tempat itu berbahaya." Lantai 9 berkata, "Sangat berbahaya." Mile berkata dengan suara dalam, "Tempat seperti apa tempat itu?" Lantai 9 sunyi. Mile berkata, "Senior, kurasa tidak ada yang perlu disembunyikan, kan?" Lantai 9 berkata, "Kamu harus bertanya pada Queen." Mile sedikit mengernyit, "Kenapa?" Lantai 9 berkata, "Aku takut mati." Mile. Saat ini, lantai 9 berkata lagi, "Bukannya aku tidak ingin memberitahu, aku tidak bisa kasih tahu asal dan rahasia tempat itu. Aku tidak tahan sebab akibat di antaranya, tapi Queen bisa menanggungnya. Kamu tanyakan padanya saja, dia tidak takut mati." Mile bertanya lagi, "Senior tahu asal Nona Queen?" Lantai 9 berkata, "Aku tidak tahu." Wajah Mile penuh garis-garis hitam, "Senior, sebenarnya kamu tahu apa saja?" Lantai 9 menghela nafas dengan suara rendah, "Aku juga tidak berdaya. Yang aku tahu tidak bisa dikatakan, dan yang tidak aku tahu, aku tidak berani tanya." "Hei." Mile berkata dengan suara dalam, "Senior, kamu bawa aku ke dimensi kehampaan untuk apa?" Lantai 9 berkata, "Pergi ambil keuntungan." Wajah Mile penuh garis-garis hitam, "Aku sudah sangat akrab, jangan membodohiku." Setelah hening sejenak, lantai 9 berkata, "Jika kamu ingin cepat mencapai alam reinkarnasi, tempat itu paling cocok." Mile sedikit mengernyit, "Kenapa?" Lantai 9 berkata, "Karena di sana ada dua hal, makam dan sumur reinkarnasi. Dengan dua benda ini, kamu dapat mencapai alam reinkarnasi dengan lebih baik." Seperti yang dikatakan Queen sebelumnya, tempat itu adalah kekuatan peringkat nomor 1 saat ini, karena mereka memiliki dua benda ini. Tentu saja, mereka memiliki lebih dari dua benda ini. Intinya, kamu akan tahu setelah kamu pergi. Mile berkata dengan suara yang dalam, "Bukannya tadi bilang berbahaya?" Lantai 9 berkata, "Memang sangat berbahaya, tapi kamu berbeda. Bahkan putra pilihan surgawi bukanlah lawanmu, kamu takut apa?" Mile. Lantai 9 berkata, "Tentu saja, aku juga tidak berbohong kepadamu. Aku biarkan kamu pergi, juga karena ada niat egois, karena aku ingin kembali dan melihat-lihat, sekalian melakukan sesuatu, mau pergi atau tidak, terserah kamu." Setelah hening sejenak, Mile berkata, "Senior, jika aku pergi, apa benar bisa menggunakan kedua benda itu untuk segera mencapai alam reinkarnasi?" Lantai 9 berkata, "Ya, tentu saja, asal kamu bisa meminjamnya." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Coba saja." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Mile datang ke kota tanpa batas. Di dalam pegadaian, Mile masuk ke pegadaian, Queen masih di sana. Queen meliriknya, tapi tidak berbicara. Mile tersenyum, "Halo, Nona Queen." Queen tetap tanpa ekspresi dan tidak berbicara.
Miley berjalan ke counter. Nona Queen, kamu masih marah padaku? Queen berkata dengan nada datar, mengapa aku marah? Miley berkata, masalah ruang buku. Queen memandang Miley, aku tidak marah sama sekali. Bagaimanapun, kamu yang mati, bukan aku. Miley berkata dengan suara dalam, aku meremehkan godaan ruang buku terhadap mereka, tetapi yang tidak aku mengerti adalah mengapa Supermaster itu sangat tertarik dengan ruang buku. Mungkinkah pendahulu benar-benar seperti dewa di hati mereka? Mengapa mereka berpikir bahwa ruang buku yang ditinggalkan oleh pendahulu itu dapat melawan bencana 5 dimensi? Setelah memandang Miley sejenak, Queen berkata, kamu tidak hanya meremehkan ruang buku, tapi juga meremehkan pendahulu. Miley bertanya, alasannya? Queen menutup buku kuno di counter dan berkata, pendahulu memiliki banyak karya, yaitu ruang waktu, ruang hampa, dunia manusia, infinity, substansi, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Saat mengatakan itu, dia memandang Miley, jika kamu mengukur buku-buku ini dengan tingkat produk, nilai setiap buku jauh melampaui benda ilahi manapun di dunia ini. Bahkan pedang fana tidak berguna di depan karya-karya ini. Mendengar ini, Miley sedikit mengernyit, begitu hebat. Jejak kerumitan melintas di mata Queen, kami mengejar umur panjang dan seni bela diri tertinggi, sementara dia mengejar kebenaran nyata. Kebenaran nyata. Miley sedikit bingung, apa maksudnya? Queen menggelengkan kepalanya, kamu buta huruf ini. Miley. Queen berkata lagi, selama kamu mengerti satu hal, yaitu dia tahu lebih banyak tentang dunia ini dan alam semesta ini daripada siapapun di dunia ini. Kekuatannya terletak pada titik ini. Saat mengatakan itu, dia menatap Miley, menurutmu aku hebat tidak? Miley mengangguk dengan cepat, kamu hebat, kamu hebat. Queen berkata dengan nada ringan, tapi menurutku dia hebat. Mendengar ini, Miley mengerti. Queen tiba-tiba bertanya, kali ini datang untuk apa? Miley menarik pikirannya, lalu berkata, Nona Queen, aku ingin bertanya tentang dimensi kehampaan. Mendengar ini, Queen sedikit mengernyit, Miley, apa kamu melayang hingga tidak mengenal dirimu sendiri lagi? Miley buru-buru berkata, lantai 9 membiarkanku pergi. Lantai 9 tiba-tiba berkata, sial, kenapa kamu seperti ini? Queen menatap perut Miley, kamu biarkan dia pergi ke dimensi kehampaan. Setelah hening sejenak, lantai 9 berkata, dia telah mencapai puncak alam sebab akibat dan ingin mencapai alam reinkarnasi. Jika tidak meminjam makam dan sumur reinkarnasi, diperkirakan secara konservatif setidaknya puluhan tahun. Queen berkata dengan dingin, kamu keluar dari tempat itu, apa kamu tidak tahu bahwa tempat itu berbahaya? Lantai 9 berkata, jika orang lain masuk, mereka pasti akan mati, tetapi dia berbeda. Queen diam. Lantai 9 berkata lagi, Nona Queen, aku pikir kamu bisa biarkan dia coba. Queen menggelengkan kepalanya, lalu menatap Miley, kamu putuskan sendiri. Miley berkata dengan suara yang dalam, apakah sangat berbahaya? Queen mengangguk, sangat berbahaya. Miley bertanya lagi, seberapa berbahaya? Queen tertawa, itu pasti akan menjadi tempat paling berbahaya yang pernah kamu temui. Miley sedikit mengernyit, kenapa? Queen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Miley sedikit khawatir, dia dengan cepat bertanya lagi, Nona Queen, ceritakan lebih banyak. Queen berkata dengan nada lembut, saranku tentu saja jangan pergi, jika kamu ingin mencapai alam reinkarnasi, tempat itu memang pilihan terbaik saat ini, tetapi peluang tinggi juga berarti risiko tinggi. Jadi, kamu tentukan sendiri. Miley terdiam. Queen melirik Miley,
Apa kamu siapa bayangan ilusi yang muncul terakhir di kota iblis langit itu? Miley menggelengkan kepalanya. Queen menatap Miley, itu adalah orang yang pernah menjadi salah satu klan iblis langit, Master kuno alam Dominion. Kamu menghancurkan klan iblis langit, dia tidak akan melepaskanmu pergi. Miley berkata dengan suara yang dalam, Nona Queen merasa aku harus pergi ke dimensi kehampaan. Queen tersenyum dan berkata, terserah kamu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Miley menghela nafas dengan suara rendah, berbalik dan pergi. Pada saat ini, angin kencang datang dari belakangnya. Miley berhenti dan berbalik, sebuah tas hitam jatuh di depannya, dia melihat ke arah Queen, ini. Queen memandang Miley, untukmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan Miley, jangan buka kecuali benar-benar diperlukan. Mendengar ini, Miley terkejut, lalu memberi hormat, terima kasih. Queen berkata dengan nada ringan, pergilah. Miley tersenyum dan berkata, Nona Queen, apakah masih ada benda ilahi yang bisa melindungi nyawa? Misalnya, jarum nasib, aku rasa benda ini sangat bagus. Queen tiba-tiba berkata, pergilah. Miley. Setelah beberapa saat, Miley meninggalkan pegadaian dan saat pergi, dia sangat bahagia. Di pegadaian, Queen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia mengeluarkan satu jilid buku kuno dan membaca, ada dua kata di halaman depan buku kuno, ruang hampa. Setelah Miley keluar dari pegadaian, dia berhenti di jalan, karena tidak jauh di depannya, berdiri seorang wanita berkaki satu. Bahaya. Inilah yang dirasakan Miley saat ini. Wanita berkaki satu memandang Miley dan tidak berbicara. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada apa, senior? Wanita berkaki satu melayang di depan Miley, dia menatap Miley, bisa tidak jangan kembali lagi. Suara itu dingin, seperti es. Miley tercengang, lalu berkata dengan serius, senior, aku suka tempat ini. Wanita berkaki satu memandang Miley, Miley berkata dengan serius, senior, aku. Wanita berkaki satu tiba-tiba berkata, tolong bantu aku. Bantu. Miley mengedipkan mata, lalu buru-buru berkata, senior, katakan saja. Wanita berkaki satu di depannya ini tidak biasa. Jika bisa menjalin hubungan yang baik dengannya, itu pasti hal yang hebat. Wanita berkaki satu memandang Miley, tangan gatal. Miley membeku. Pada saat ini, wanita berkaki satu meninju wajah Miley. Miley tidak bereaksi sama sekali, wajahnya langsung dipukul. Boom. Miley terbang mundur, terbang ratusan kaki jauhnya. Di sekitar, beberapa master mencondongkan tubuh, tetapi saat mereka melihat wanita berkaki satu, orang-orang ini menghilang tanpa jejak. Di kota tanpa batas, ada dua orang yang tidak boleh diganggu, yang satu adalah Queen, dan yang lainnya adalah wanita berkaki satu. Di kejauhan, Miley berdiri. Pada saat ini, wanita berkaki satu itu berbalik dan pergi. Miley berkata dengan marah, kenapa kamu seperti ini? Wanita berkaki satu menoleh ke arah Miley, satu lawan satu. Miley. Lantai 9 tiba-tiba berkata, bocah, bisa kamu menahannya? Bertarung dengannya. Miley berkata, senior, kamu keluar bantu. Lantai 9 berkata, apa hubungannya denganku? Miley. Saat ini, wanita berkaki satu itu berbalik dan pergi. Miley ragu-ragu sejenak, tetap tidak memilih untuk bergegas maju. Pukulan barusan memberitahu dia bahwa kekuatan wanita di depannya pasti di atas tetua Gu. Tanpa berpikir terlalu banyak, Miley berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia sudah datang ke dimensi kehampaan. Bersambungan.